A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idzistasqa Musa liqaumih. Kita berhenti sebentar. Di sini ada kata wa idzistasqa. Huruf sinnya ini ya, jangan sampai kita pantulkan. Jadi jangan sampai kita membacanya wa idzistasqa. Jadi ini jangan sampai ini dipantulkan ya. Jadi dibacalah dengan jelas ya, tidak usah dipantulkan. Gak ada e-nya. Ini dua-duanya gak ada e-nya. Wa idzistasqa begitu ya. Wa idzistasqa Musa. Nah, di sini ko dua harokat panjangnya. Wa idzistasqa Musa, antara ko sama mu sama sa ini masing-masing panjangnya sama ya. Masing-masing panjangnya dua harokat. Wa idzistasqa Musa begitu ya. Kemudian Musa liqaumih dipanjangkan dua harokat juga nih. Musa liqaumih. Kalau kita berhenti di sini maka ini panjangnya nggak ada. Ini pendek ya. Liqaumihi kita panjangkan kalau mau gabung sama fakulna ini. Kalau enggak maka ini panjangnya tidak ada. Kita bacanya liqaumih begitu ya. Wa idzistasqa Musa liqaumih begitu. Wa idzistasqa Musa liqaumihi fakulna drib. Nah, di sini kita baca panjang dua harokat karena kita menggabungkan liqaumihinya dengan fakulnanya ini. Ya, kalau kita berhenti liqaumih nggak ada panjang sama sekali. Begitu ya ketentuannya. Jadi panjang dua harokat. Liqaumihi fakulna. Perhatikan fakulna. Fakulna ini kita panjangkan dua harokat juga. Fakulna dua harokat di sini. Ya, dua harokat. Kemudian kalau kita gabungkan panjangnya jadi hilang karena ada sukun di sini ya. Fakulna dua harokat. Kalau digabungkan jadi gak panjang sama sekali. Fakulna rib. Begitu ya. Ya, selamat datang kepada Moriski Kurniawan. Terima kasih jempolnya dan semua pemirsa yang baru bergabung dalam streaming ini. Mari perbaiki niat untuk membaca Al-Quran. Kuatkan niat, ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita beribadah secara online, gitu ya. Beribadah untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik. Fakul nadrib. Nah, dotnya jangan dipantulkan. Ya, kenapa Pak? Karena dot bukan baju di toko. Apa tuh Pak baju di toko? Yaitu ba jim dal tokof 5 huruf hijaiyah yang ketika sukun harus kita pantulkan. Apa saja? Yaitu ba ini ada ba sukun ya. Fakul nadrib. Jadi jangan dibaca fakul nadrib. Jangan nad gak ada. Gak ada itu do di du ba do. Gak ada huruf dot itu pantulan ya. Fakul nadrib. Gak ada pantulan sama sekali. Huruf ba-nya baru kita pantulkan. Fakul nadrib dipantulkan. Oh, ternyata di depannya ada huruf ba juga ya. Maka kalau kita mau menggabungkan pantulannya hilang. Fakul nadrib. Kalau kita berhenti ada pantulannya. Fakul nadrib bi'asokal hajar. Kalau kita sambungkan pantulannya hilang. Loh Pak, kok bisa hilang? Oke, ada ba sukun bertemu dengan ba, maka ba pertama masukin ba ke yang kedua sehingga pantulannya hilang. Begitu ya. Misal kalau fakulna, kalau ada matobi'i dibaca langsung, apakah dihilangkan panjangnya matobi'i tat? Ya, jadi hilang ya Pak Fajar, Mas Fajar. Fakulna dua harokat. Kalau digabungkan menjadi pendek. Fakulna rib. Fakul nadrib. Kalau berhenti, kalau digabungkan pantulannya hilang, langsung ke ba-nya. Fakul nadribbi. Gitu ya. Enak gitu baca Quran kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, ini dipantulkan, ini dipantulkan juga.
Fakulna duriba bi ya gitu ya. Makanya kalau di Quran Madinah tuh nggak ada yang namanya sukun di atasnya baknya sebagai tanda bahwa jangan dibaca pantulannya. Ya, jangan dibaca jelas karena baknya ini sudah kita masukin ke bak yang kedua. Begitu ya. Fakulna bi'asakal hajar bi'asakal hajar bi'asa dua harokat panjang bi'asakal hajar setelah menandakan kita sebaiknya melanjutkan bi'asakal hajar fajarat seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita mau berhenti juga nggak apa-apa. Bi'asakal hajar berhenti nafas fajarat begitu nggak apa-apa. Jadi nggak usah mengulangi dari bi'asanya sudah. Begitu ya bapak-bapak ibu-ibu. Surat apa tat? Oh ini surat ayat berapa? Suratnya Al-Baqarah ya, Mas Fajar ayatnya 60. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya yang ingin buka Quran. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau kita melanjutkan hajaro ini dengan fa, jadi langsung saja jangan dipanjangkan. Bi'asakal hajaro fam. Nah, ini ya. Beberapa peserta grup WhatsApp yang sudah berjalan hampir 1 bulan itu pemirsa di grup WhatsApp itu anggotanya kan baca sendiri-sendiri ya, itu ada beberapa tuh yang membacanya panjang padahal pendek gitu. Maka bagi pemirsa bapak-bapak ibu-ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas ya ingin bergabung di grup WhatsApp mengaji lansia, mari gabung ya, di situ banyak teman-teman yang seumuran. Ada yang umur 70 juga. Masih semangat juga. Mari gabung semuanya karena nanti akan baca sendiri-sendiri dan akan ditegur kesalahannya di mana. Baik. Di bawah ada nomor HP bisa dihubungi ya bagi bapak-bapak lansia dan ibu-ibu juga yang sudah lanjut usia dan ingin memperbaiki bacaan. Tidak ada batasan umur untuk belajar Quran. Jangan merasa sudah sepuh, sudah tidak ada belajar. Tetap mari kita belajar. Bi'asakal hajar fajarat. Jangan kita baca bi'asakal hajar fam. Nah, jangan dibaca ro gitu ya. Panjang kan salah. Nah, pendek saja. Bi'asakal hajar fajarat. Begitu ya. Tadi natribihi bak sukun dilebur berarti idgham ya Ustaz. Iya, dimasukkan. Ya, dimasukkan kepada bak yang kedua ya. Fajarat min husnata. Perhatikan. Fajarat min husnata. Kalau kita mau berhenti di sini panjangkan. Fajarat min husnata asyrah gitu ya. Kalau kita berhenti ini jadi ha. Di sini kita tahan samarnya ya. Jadi jangan kita baca jelas. Fajarot itu baca jelas salah. Atau dibaca samar tapi tidak ditahan. Fajarot gitu ya. Salah juga. Jadi ditahan ya samarnya. Fajarot, huruf ta'nya kita keluarin nafas sedikit ya. Fajarot min husnata asyrah. Min husnata. Nah ini panjang ini. Asyrah. Shinnya jangan dipantulkan. Asyrah. Gak ada itu asyrah. Gak ada e-nya ya. Gak ada e-nya nih. Asyrah gitu. Huruf ta yang seperti ini kalau kita berhenti jadinya ha. Asyrota kita baca asyrah begitu. Kalau mau dilanjutkan dia jadi huruf ta lagi. Fajarat min husnata asyrota aina. Begitu. Jadi asyrota langsung ke aina. Jangan dibaca asyrota aina. Nah, jangan dibaca panjang tanya ini. Walaupun renggangnya jauh ya, asyrotanya di sini, ainanya di sini, tetap kita baca pendek. Asyrota aina. Asyrota aina langsung. Ainan di sini kalau kita berhenti jadi panjang 2 harokat. Ainan kita baca 2 harokat. Aina begitu. Aina seperti itu. Kemudian kalau kita mau menggabungkan dan itu yang lebih baik ya. Kan ada tanda short lam ya. Contoh.
فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس mashrabahum. Seharusnya seperti itu, baca itu ya, seharusnya. Tapi kalau mau berhenti nggak apa-apa juga. Karena itu bukan sesuatu yang wajib ya. Itu hanya anjuran kita menggabungkan ainan dengan kodnya ini digabungkan. Kalau mau berhenti juga nggak apa-apa. Contoh, fanfajarat min husnata ashrata aina. Berhenti di sini nafas. Langsung dari kod A5 ini nggak apa-apa. Nggak usah ngulangi dari isnata ini nggak usah ya. Nggak apa-apa langsung dari kodnya. Kenapa? Karena ada short lamnya. Kalau nggak ada short lamnya yang harus kita ulangi ya. Ulangi ini bi'asokal hajar. Nah nggak usah ngulangin karena ada short lam langsung fanfajarat gitu. Gitu. Kalau berhentinya fanfajarat min gitu, berhenti di sini. Ya ulangi dari fanfajarat kalau mau gabung sama, karena nggak ada tanda short lam kayak gini nih ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Kiul Astuti, ibu ini ya, Bu Hesti Ningsi juga. Terima kasih sudah bergabung. Mari belajar semuanya ya. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu, lansia ya. Kalau belum lansia bagaimana Pak? Oh, saya masih muda dibaca nggak apa-apa. Cuman ini sebagai disclaimer agar tidak salah paham, live streaming ini dikhususkan sebenarnya untuk lansia. Kalau selain lansia gabung ya nggak apa-apa. Hanya nanti khawatir salah paham gitu ya. Kenapa tidak dijelaskan? Kenapa kofnya kurang? Karena di live streaming yang tadi pagi itu ada yang kritik, kofnya Ustadz kofnya kurang sempurna, apa dalnya ainnya ya kurang. Yaitu keterbatasan saya. Jadi pengajaran ini untuk yang dasar-dasar. Bagi orang yang lebih fasih daripada saya, silahkan membuat akun YouTube lain yang membahas khusus masalah kof, cara pengucapannya ko ya gitu ya. Silahkan, ada ilmunya sendiri-sendiri ya. Kalau yang live streaming ini kita fokus ke lansia yang orientasinya tuh pada pelancaran bacaannya saja. Jadi kayak gitu. Itu ada channel tersendiri masalah itu ya. Termasuk masalah ini idgham bigunah, idgham bila gunah. Mohon maaf, di live streaming ini kita bahas masalah cara bacanya saja, bukan kepada istilah-istilah tajwidnya. Silahkan di channel lain mungkin ada, ikuti channel yang lain saja, insya Allah lebih bermanfaat. Begitu ya. Baik. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Begitu. Dan yang ada di grup WhatsApp itu semuanya ya mayoritas ya, 99% itu lansia, umur 40 tahun ke atas. Ya mungkin nanti channel ini akan berubah nama menjadi Quran lansia atau ngaji lansia ya, karena biar tidak ada biar tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Pusing tat kalau ngajarin makhrijul huruf. Iya betul Pak Fajar, karena makhrijul huruf itu harus face to face ya, kita harus berhadap-hadapan ya. Kalau nggak berhadapan-hadapan khawatir kan kita kan harus lihat mulutnya seperti apa, monyong apa mencece gitu ya. Tapi kalau untuk lansia ya yang penting bisa baca Quran aja dulu dah ya. Untuk yang berikutnya kalau sudah lancar baca Quran, nah ini ada tahap berikutnya namanya makhrijul huruf gitu kan ya. Dadi du bad. Nah, itu dal gitu. Ya kalau yang lansia ini kita hibur aja mereka, permudah saja mereka cara mengaji begini gitu. Kita lanjutkan ya. Saya sudah 57 tahun. Alhamdulillah Ibu Hesti Ningsih. Silahkan kalau Ibu berminat bergabung di grup WhatsApp. Di bawah ada nomor Ibu. Bisa dihubungi, nanti akan kami masukkan ke grup ibu-ibu. Yang bapak-bapak juga bisa ya. Malam Senin Selasa ibu-ibu, malam Rabu Kamis bapak-bapak. Mari ya, mumpung ada kesempatan bagi kita untuk melancarkan Qur'annya. Terima kasih. Terus jangan banyak ngobrol. Erik Saputra, terima kasih masukannya. Ya, Pak Erik, ini kita lanjutkan. Terima kasih Pak Erik ya kritikannya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad nanya kita pantulkan. Jangan sekedar baca qad alima gitu. Qad alima. Nah, mana pantulannya? Qad dadi du bad. Qad alimah, alimahnya pendek
Jangan kita baca alima kullu, ma-nya dipanjangkan, kullunya dipanjangkan. Ya sudah. Letak ketidaklancaran kita itu ada yang tidak dipantulkan, ada yang pendek dipanjangkan. Assalamualaikum, saya sudah 50 tahun izin mengikuti kelas ini. Terima kasih Pak Azurul ya. Silakan dihubungi nomor WhatsApp-nya di bawah. Di screenshot dulu ya Bapak-bapak Ibu-ibu, biar tidak ketinggalan live streaming. Di screenshot saja dulu. Nanti kalau sudah selesai baru dihubungi ya. Jangan dijelek-jelekan suaranya guru. Erik Saputra, terima kasih masukannya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Perhatikan. Qad ini dipantulkan ini. Huruf dal ada saudara-saudaranya namanya baju di toko. Ba, jim, dal, tokof. Ba, jim, dal, tokof ketika sukun harus kita pantulkan ya. Ini penting. Qad alima, alimanya pendek. Jadi beberapa orang yang baru pemula baca Quran itu ketika renggang kayak gini tuh dibacanya panjang. Alima kullu unasin gitu. Kan harusnya qad alima kullu unasin. Mana? Ya, diservis sedikit lancar sudah, ya. Mohon maaf Bapak, ini pendek Bapak. Ini juga pendek Pak. Coba Bapak lagi ulangi. Qad alima kullu unasin. Nah, begitu. Intinya harus ada orang yang mengkritik kita, menegur kita bahwa bacaan kita ini tidak lancar. Dari situlah nanti akan ada perubahan. Maka dianjurkan bagi pemirsa yang di tetangganya masjid atau musolanya ada kelompok Al-Quran, silahkan diikuti ya. Silahkan diikuti, nanti akan ada yang memperbaiki ustadznya di situ. Nah, bagi yang tidak mempunyai akses di dunia nyata, mari gabung di dunia maya, gitu ya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Sim itu panjang enggak? Sim panjang Bapak, bukan sebenarnya Pak Erik, terima kasih sudah bertanya. Sim di sini perhatikan bukan memanjangkan seperti unasin, bukan seperti itu. Maksudnya begini. Bukan memanjangkan tapi memberi jeda agar sempurna dengungannya dan harokat, dan ulama memberi batasan 2 harokat. Ya bisa juga sih dikatakan panjang. Tapi bukan panjang seperti murni ini ya, karena panjang itu ada harokat fathah bertemu alif dibaca unasin, jangan dibaca unasin gitu kan. Tapi kalau ini dengungannya ditahan unasimma, simma, dan itu 2 harokat. Kalau kita 1 harokat, unasimma, 1 harokat. Kalau kita 3, 4 harokat, unasimma, 3 sampai 6 harokat. Apa hukumnya? Tanwin bertemu mim, Bapak ini. Nanti nyebutin hukum lagi ya. Keluar dari prinsip ya. Ini nggak apa-apa lah, ada yang nanya. Ini namanya idgham bigunah ya. Bapak Erik, terima kasih sudah bertanya. Tanwin bertemu mim ya. Tapi mohon maaf ya Bapak Erik, untuk selanjutnya kita nggak bahas masalah nama-nama hukum, tapi cara bacanya saja. Ya Pak Erik, terima kasih sudah bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung, mari belajar semuanya. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Unasin jangan dibaca jelas. Kalau ini dibaca jelas, unasin mashrabahum. Sin. Ya kan, tanwin kasroh kan kita baca sin. Karena di depannya ada mim, kita nggak baca sin lagi, tapi bacanya sim. Kita masukkan ke mim, dengungannya ditahan. Unasim, berapa harokat? 2 harokat. Unasimma, simma. Nah, ini nih nanti yang akan menjadi letak ketidaklancaran kita ketika kita membacanya. Unasim mashrabahum. Bacalah dengan benar. Unasim mashrabahum. Begitu. Padahal cuman kurang 1 harokat lagi ya. Itu ya. Karena nggak ada pernah denggor, akhirnya ya sudah gitu-gitu terus bacaannya. Shin bertasdid jangan dipantulkan. Mashrabahum jangan dibaca mashrabahum. Nggak ada di sini ya. Kalau ini qad dadidu bad ada pantulannya. Kalau syashishu bash nggak ada, bash nggak ada pantulannya. Jadi ini bacanya mashrabahum. Jadi diingatkan di live streaming ini, diingatkan
hanya 5 yang dipantulkan, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, tokof. Selain itu jangan. Termasuk shin, mashrobahum, bacalah mashrobahum. Jangan dibaca mashrobahum. Nah, jangan. Tapi Pak, enak kayaknya. Oh ya, bukan masalah enak. Sesuai tajwid apa enggak? Kalau sesuai, enak. Kalau enggak sesuai, walaupun merdu, berarti enggak enak itu. Ya, mohon maaf. Kita lanjutkan, di sini ada sotlam, sotlam, sotlam. Nah, masih ingat penjelasan sebelumnya? Sebaiknya gimana? Sebaiknya gimana kalau ada tanda sotlam? Sebaiknya kita menyambungkan. Contoh, qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu. Begitu seharusnya. Ya bukan seharusnya, sebaiknya. Tapi ini anjurannya, kalau kita mau berhenti di sini nggak apa-apa. Qad alima kullu unasim mashrabahum, berhenti nafas. Langsung dari kulu nih nggak apa-apa. Kulu washrabu min rizqillah. Kulu 2 harokat, washrabu 2 harokat. Kulu washrabu min. Begitu ya. Min nun sukun bertemu ro, kita baca dengan apa ini? Nun sukun bertemu ro, masukin nunnya ke ro tanpa dengungan. Kalau yang tadi tanwin bertemu mim, masukin dengan dengungan. Tahan 2 harokat. Unasim mashrabahum. Kalau yang ini nggak usah ditahan. Ya, jangan kita baca mir rizki. Mir langsung nggak usah ditahan. Cuman hanya dimasukin sama dengan ini. Ini dimasukin dengan dengungan. Kalau ini nggak usah. Ini jangan dibaca min rizki, jangan juga dibaca mir rizki. Bacalah dimasukkan tapi nggak usah dengung. Mir rizki. Ya, mir rizki. Begitu ya. Mir rizkillah. Kalau berhenti di sini panjangkan 6 harokat ya. Kulu washrabu mir rizkillahi wala ta'saw. Perhatikan di sini huruf zai lagi ada sukunnya, huruf shin ada sukunnya. Sudah diingatkan tadi baju di toko, cukup itu saja. Selain baju di toko jangan dibantulkan. Washrabu jangan dibaca washrabu. Mir rizki jangan dibaca mir rizki, rizki. Rizki itu idgham ta, tapi kok nggak ditahan panjang. Oke. Yang ditahan tuh yang kayak gini ya Mas Fajar. Ketika tanwin bertemu dengan mim dan kawan-kawan. Siapa kawan-kawannya mim? Ya nun mim wau. Itu ada 4 ya. Ketika tanwin atau nun sukun bertemu dengan ro dan kawannya. Siapa kawannya? Lam. Gitu ya. Maka dibacanya tidak usah ditahan. Mir rizki, salah. Ini sama-sama dimasukin, kalau ini ditahan dengungannya, kalau ini nggak ada dengungannya. Mir rizki gitu aja ya. Jangan mir rizki. Ini penting masalah ini. Terima kasih Mas Fajar sudah bertanya. Mir zainya jangan dipantulkan mir rizki, rizki jangan. Mir rizki, rizki, gak ada pantulan sama sekali. Kulu washrabu min rizkillahi wala ta'saw. Lafal Allah di sini pendek ya ke wawunya, jangan min rizkillahi walau hi walau, jangan dipanjangkan ini. Pendek saja min rizkillahi wala, begitu. Wala panjang kan ada alif. Wala ta'saw, jangan malah wala ta'saw. Nah, itu. Ini mengatur ya, Quran itu mengatur kita, bukan sebaliknya. Kita inginnya ini pendek, wala ta'saw, gak bisa. Kita harus mengikuti Quran. Kalau Quran ini baca panjang, wala ta'saw, jangan kita baca wala ta'saw begitu. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Wala ta'saw fil ardinya pendek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat ABC. Terima kasih sudah menyimak. Wala ta'saw fil ardi pendek, jangan dibaca fil ardi dibaca panjang. Iya Pak, ini kan renggang Pak. Bacanya ya enggak, bukan masalah renggang kalau panjang itu ya.
Bukan masalah renggang, masalahnya di sini ada ya-nya enggak? Kan ada kasroh. Kalau ada ya-nya kita baca fil ardi muf gitu. Kalau enggak ada ya-nya fil ardi muf langsung. Fil ardi mufsidin. Jadi ketidaklancarannya tuh di ini kayak gini ini, ya. Qad alima kullu unasin. Jangan dibaca qad alima kullu. Ya, selamat datang kepada DGCDY Detifui. Oh, ini orang mana ya? Kok namanya aja sulit dibaca. Komentarnya juga kayak nggak paham kita tuh orang mana nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru bergabung ya. Buat Grand Alima dan Ibu Sri Utami, selamat datang. Fil ardi mufsidin. Jangan dibaca fil ardi mufsidin. Fa-nya, perhatikan fa-nya. Jangan kita baca mufe, gak ada e. Di sini gak ada e. Langsung mufsidin. Kemudian di sini 6 harokat.